Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Salma. Saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan PPh 21 serta mencari saldo per audit 31 Desember 2018 untuk utang pajak PPh 21. Jadi yang pertama untuk sheet M2.1 bisa dilihat dari buku 1 halaman 172. Di sini ada 15 nama-nama karyawan. Yang pertama ada Diestri. Masa kerjanya itu Januari sampai Desember. Statusnya K1, penghasilan brutonya 180 juta, THR-nya 15 juta. Total penghasilan brutonya, cara menghitungnya dari penghasilan bruto per tahun ditambah THR. Biaya jabatannya 5% dikali total penghasilan bruto. Seharusnya biaya jabatan untuk Diestri ini di atas 6 juta karena biaya jabatannya maksimalnya hanya 6 juta, jadi ditulisnya hanya 6 juta saja. BPJS ini cara menghitungnya total penghasilan bruto dikali 3%. 3%-nya ini dari total jaminan hari tua 2% ditambah jaminan pensiun 1%. Lalu jumlah penghasilan netonya dapat dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS. PTKP-nya karena statusnya ini K1 jadi PTKP-nya 63 juta. PHKP-nya dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP. PPh 21-nya cara menghitungnya itu kita lihat dulu dari PHKP-nya. Karena PHKP-nya si Diestri ini di atas 50 juta, maka pertama dihitung dengan tarif 5% dulu. Cara menghitungnya seperti ini. 5% dikali 50 juta, hasilnya 2.500.000. Nah, lalu 120 juta 150.150.000 dikurang 50 juta yang tadi, totalnya jadi 70.150.000. Nah, setelah itu 70 juta ini dikali dengan 15%, hasilnya 10.522.500. Setelah itu total dari 10.522.500 ditambah dengan 2.500.000, hasilnya 13.022.500. Nah, ini dicantumin ke PPh 21-nya. Lalu untuk ke karyawan yang kedua ini namanya Wansen. Masa kerjanya Januari sampai Desember. Statusnya K3, penghasilan bruto per tahunnya 96 juta, THR-nya 8 juta, total penghasilan brutonya ini dari penghasilan bruto per tahun ditambah THR. Biaya jabatannya 5% dikali total penghasilan bruto. BPJS-nya 3% dikali total penghasilan bruto. Jumlah penghasilan netonya hasil dari total penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dikurang BPJS. PTKP-nya karena Wansen statusnya K3, jadi PTKP-nya 72 juta. PHKP-nya ini dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP. Lalu PPh 21-nya karena PHKP-nya ini di bawah 50 juta, jadi kita hanya menghitung dengan tarif 5% saja. Jadi caranya 5% dikali 23.680.000, hasilnya 1.184.000. Begitupun seterusnya, cara perhitungannya sama. Nah, yang ini ada beberapa PHKP-nya yang minus. Kalau yang minus ini berarti tidak dikenakan pajak penghasilan PPh 21-nya. Jadi tidak usah dicantumkan. Nah, dari total PPh 21-nya ini kita mendapatkan total 20.372.500. Selanjutnya ada perhitungan PPh 21 pada SPT 1721 tahun 2018. Terdapat perbedaan. Oleh karena itu dibuat jurnal koreksi, yaitu utang pajak pada kesejahteraan karyawan sebesar 7.290.000.
Ini koreksi atas perbedaan perhitungan PPh 21 yang dicatat terlalu besar. Selanjutnya kita ke M.2. Nah, ini untuk utang pajak PPh 21-nya per klien 31 Desember 2018 itu 28.568.359 rupiah. Per audit 31 Desember 2018-nya itu 21.278.359. Nah, ada selisih sebesar 7.290.000 rupiah. Nah, ini bisa dilihat tadi dari M.21. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.